Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hisam Zulkarnain Fikri, NRP 05311840 kali 19. Pada kesempatan kali ini topik yang saya bawakan yaitu host header injection atau host HTTP header attack. Langsung saja masuk ke materinya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai HTTP header terlebih dahulu. Sebelum masuk ke serangannya, saya akan menjelaskan mengenai HTTP header itu sendiri itu apa. Jadi di dalam HTTP header itu terdapat beberapa informasi ya khususnya. Di sini di dalamnya HTTP header itu ada request and response. Habis itu macam-macam request dan respon. Kemudian ada informasi karir. Kemudian ada browser request. Kemudian ada server response dan HTTP dan host dari HTTP header itu sendiri. Pada yang saya bawakan ini contohnya hostnya itu demo.testfile.net ini. Nah, ini informasi-informasi yang bisa didapatkan melalui HTTP header. Kemudian host header injection itu sendiri itu jadi itu serangan terhadap serangan kepada informasi-informasi dari host header itu sendiri. Jadi contohnya ini requestnya yaitu get http://1.1 kemudian hostnya itu billing engineer.com. Ini request masih asli ya. Ini lokasinya ini http billing engineer.com. Ini HTTP-nya. Kemudian jika host header itu tidak aman maka bisa dipasukan oleh penyusupnya. Ini request telah dipasukannya, jadi kayak diganti gitu hostnya. Ini menggunakan software Suite. Itu saya masih mencoba-cobanya, tapi masih kesusahan dalam mendapatkan softwarenya karena harus membayar dan penginstalannya juga rumit. Nah ini karena keamanan dari web ini sendiri tidak aman, maka penyusup itu sendiri bisa memasukkan requestnya itu. Jadi ini hostnya diganti jadi evil.com misalkan. Nah, jadi nanti ketika kita membuka ini, maka situs webnya akan otomatis nge-redirect ke http evil.com ini. Nah, ini sungguh berbahaya ya. Jadi responnya nanti ke http evil.com ini. Nah, kemudian dampaknya jika web bisa ditembus menggunakan HTTP header attack ini, maka ada dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Contohnya ada web traffic poisoning, kemudian ada password reset poisoning, kemudian ada CSS atau cross-site scripting, dan access to internal host. Nah, ini jadi impact-nya sungguh besar sekali kerentannya, dan jika sudah kebobol gitu tingkat keparahannya itu tinggi. Nah, kemudian untuk penanganan itu sendiri, penanganan dari host header attack injection itu sendiri, itu yang pertama ada tolak permintaan apapun yang tidak sesuai dengan domain target. Kemudian memvalidasi header host untuk memastikan bahwa permintaan tersebut berasal dari host target atau bukan. Jadi divalidasi header host, permintaan header host itu sendiri itu dicek dahulu gitu. Ini dari host target atau bukan. Kalau bukan ya ditolak kayak gitu. Kemudian yang ketiga membuat host virtual tier 1 yang menangkap semua permintaan dengan header host yang tidak dikenal. Jadi ini seperti contoh kayak mata-mata gitu ya, host virtual tier 1 untuk menangkap semua permintaan dengan header host yang tidak dikenal. Kemudian membuat daftar putih domain terpercaya.
Jadi membuat listnya domain-domain apa aja, siapa saja yang terpercaya gitu, yang dibolehkan untuk masuk. Kemudian yang terakhir ada menonaktifkan dukungan untuk X forwarded host. Nah, itu beberapa penanganan dari untuk HTTP host header attack atau HTTP host header injection. Nah, kurang lebihnya segitu aja. Jika kurang lengkap mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Saya sendiri juga masih belajar mengenai host header attack ini sendiri karena cukup rumit ya. Dan HTTP host header ini bisa berguna untuk bug bounty ya. Jadi orang-orang yang bekerja di uh, bekerja seperti bug bounty gitu. Nah, ini bisa digunakan salah satu caranya melalui HTTP host header attack ini. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.